Qin Yichen bersenang-senang di sini. Dia mengatakan banyak kata-kata benar dan salah. Setelah itu, dia hanya mengikuti nalurinya. Jika dia menginginkan kebenaran, dia akan mengatakannya. Dan jika dia menginginkan kebohongan, dia akan mengatakannya. Operasi seperti itu, tidak peduli apa yang dipikirkan atau dipikirkan oleh penguasa kota Liancheng, tidak banyak berpengaruh pada Qin Yichen. Setelah mengirim utusan yang dikendalikan olehnya, Qin Yichen tiba-tiba menatap penguasa Liancheng. Negosiasikan sesuatu denganmu. Tuan kota Liancheng berdengung di kepalanya sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak kata-kata Qin Yichen benar dan berapa banyak yang salah. Dalam keadaan seperti itu, dia juga tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Qin Yichen berbicara, dia hanya menganggap semua yang baru saja dikatakan Qin Yichen sebagai kebohongan. Kamu bilang. Qin Yichen menggaruk kepalanya. Kamu meminjamkan Hall Paro kepadaku untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku punya sedikit manfaat untuk orang ini. Jika ditempatkan di masa lalu, permintaan sederhana Qin Yichen, penguasa kota Liancheng pasti akan mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Hall Paro juga orang yang cakap di bawah komandonya. Tapi sekarang, setelah melihat Qin Yichen menggunakan teknik rahasia melahap jiwa dengan matanya sendiri, dia ragu-ragu. Meskipun Hall Paro mengatakan bahwa kekuatannya bukan yang terbaik, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa dia percaya. Jika orang ini mengendalikan Qin Yichen dengan metode melahap jiwa, akan ada lebih sedikit orang yang bisa dia percayai. Baru saja, setelah Qin Yichen baru saja menghitung jumlah orang yang telah membobol kota pemurnian Beiyun, kepentingan Hall Paro menjadi lebih menonjol. Bisakah kamu mengubah seseorang? Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan, dan itu sangat berguna bagiku. Anda juga dapat yakin bahwa saya dapat bersumpah pada aturan dunia di sini hari ini, dan saya tidak akan melakukan apapun pada Hall Paro. Apakah itu saya atau kuil penguasa cahaya, saya dapat memberikan janji ini kepada Anda. Penguasa kota Liancheng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Ya, ketika dia menyelesaikan semuanya, aku akan mengirimnya ke sini. Tetapi untuk apa sebenarnya kamu menginginkannya? Ketika ditanya tentang ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Bukankah tidak apa-apa untuk menyimpan sedikit rahasia satu sama lain? Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang mengumpulkan intelijen, tampaknya kuil cahaya dewa memiliki keuntungan. Tuan kota Liancheng tertegun sejenak, dan kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Oke, karena itu masalahnya, maka Hall Paro akan diserahkan kepadamu. Apa yang tidak diketahui oleh penguasa kota Liancheng adalah bahwa baru saja, ingatan bahwa Qin Yichen telah mengunci kesadarannya dengan tenang terbuka. Di kompetisi itulah Qin Yichen menemukan beberapa petunjuk tentang dunia. Kosong. Penjelasan Athena pasti salah. Tidak ada kekosongan yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika Athena muncul, Qin Yichen sudah menjadi tanda peringatan. Karena kekuatan Athena jauh lebih kuat daripada Qin Yichen, itu bahkan dapat digambarkan sebagai benar-benar hancur. Jika Athena benar-benar ingin menghentikan dirinya sendiri, Qin Yichen yakin bahwa dia tidak memiliki cara untuk melawan. Terburu-buru, ingatan ini hanya dapat disegel dalam energi spiritual seseorang, tersembunyi di bagian terdalam. Sekarang tampaknya Qin Yichen membuat taruhan yang tepat. Ingatan di benaknya memang telah dimodifikasi, dan Athena tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Athena. Memori yang terbungkus aura ini membawa kebenaran tentang apa yang terjadi di kompetisi kepadanya. Pisau, dao dari pisau. Hal-hal yang memiliki sedikit kontak dengan Qin Yichen ini memiliki rasa keintiman dan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang Qin Yichen ingin menemukan kebenaran. Hall Paro adalah kandidat terbaik. Setidaknya di permukaan, Qin Yichen dan Hall Paro memiliki hubungan pertukaran minat yang normal. Dan itu normal bagi Hall Paro untuk menjadi utusannya untuk berkomunikasi dengan kota pemurnian Beiyun pada hari kerja. Semuanya telah membuka jalan. Hanya menunggu Hall Paro muncul, Qin Yichen akan menjelajahi rahasia di sini. Tuan Guang, ada apa denganmu? Apakah tidak nyaman untuk mengungkapkan berapa banyak? Pemilik kota Liancheng masih tidak menyerah, dan ingin Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Tapi Qin Yichen tidak berbicara, hanya menoleh untuk melihat cakrawala yang jauh. Di langit yang kosong itu, ada lapisan awan tak berujung, yang merupakan wilayah kota penyempurnaan Beiyun. Ada hamparan yang luas, dan ketika Anda melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat ujungnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, hanya denganku. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan menatap penguasa kota Beiyun Liancheng. Kenapa? Apakah kamu tidak mau memberiku sedikit kenyamanan? Senyum Qin Yichen membuat penguasa kota Liancheng buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak juga, aku bisa merasakan bahwa kamu sering jujur. Kecuali untuk omong kosong barusan. Qin Yichen tertawa dan menarik napas dalam-dalam. Ya, saya sangat jujur. Disinilah saya mengungguli Anda. Dalam kerjasama ini, saya tidak ingin terlalu banyak kecelakaan dan perubahan.
Sisanya akan diserahkan kepada Anda. Jika kamu tidak dapat menghentikan serangan Mahkamah Agung, cobalah yang terbaik untuk bertahan. Setahun akan segera berlalu, dan kemudian aku akan secara resmi bersekutu denganmu. Tuan Kota-Kota Pemurnian Beiyun tersenyum. Kamu bisa menariknya ke bawah. Setelah setahun, aku akan menemuimu di Mahkamah Agung. Jawaban seperti itu sedikit mengejutkan Qin Yichen. Yo, jadi kamu percaya diri? Master Kota Lian Cheng mengangguk setuju. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, siapa yang berani menantang Mahkamah Agung? Melihat sikap penguasa Kota Lian Cheng, Qin Yichen pun menerima nasihatnya. Meskipun Kota Pemurnian Beiyun Anda kuat, Mahkamah Agung benar-benar vegetarian, bukan? Raksasa dapat berdiri di dunia peri selama bertahun-tahun tanpa jatuh. Pasti ada alasan lain. Bukan apa yang saya lihat di depan saya. Pengadilan ilahi yang lemah ini dapat dipertahankan. Qin Yichen bahkan tidak ingin menebak berapa banyak rahasia yang ada di Mahkamah Agung. Sekarang penguasa kota Beiyun Lian Cheng punya ide. Biarkan dia pergi. Biarkan dia memimpin. Dan ikuti dia untuk memancing. Bagaimanapun, bukan dia yang dipukuli. Kota Pemurnian Beiyun yang terlalu kuat jelas merupakan ancaman bagi kuil penguasa cahaya, bukan bantuan. Setelah meregangkan tubuhnya, Qin Yichen berkata tiba-tiba. Utusan dari luar telah mengirim seseorang. Aku akan pergi dulu. Kamu merasa bebas. Setelah berbicara, tubuh Qin Yichen menghilang tanpa jejak. Kepergian yang menentukan membuat Lian Cheng merasa lebih baik. Alat teleportasi ini kapan saja, di mana saja benar-benar rumit. Aku bahkan tidak bisa melihat pertanda. Dengan kata lain, metode ini bergerak sesuka hati. Setelah menghancurkan Mahkamah Agung, kuil penguasa cahaya ini adalah ancaman besar. Ada pandangan bermartabat di mata merah. Dan penguasa kota Beiyun Lian Cheng menoleh dan terbang kembali ke Beiyun Lian Cheng. Hampir segera setelah dia tiba, Master Kota dari Kota Pemurnian mengeluarkan raungan rendah, bergema di seluruh Kota Pemurnian Beiyun. Sekelompok sampah. Kamu bajingan. Kenapa orang-orang dari Mahkamah Agung Ilahi mati di luar? Apakah aku sengaja bertarung dengan Mahkamah Agung,